Hai teman-teman, senang sekali kita berjumpa di dalam Saat Teduh Eagle Kids. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat saat ini kami mau siapkan hati kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari letakkan kedua tangan di hati kita, katakan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita sembah Tuhan, kami mengasihi-Mu lebih lagi. Kami rindu hadirat-Mu, bawa kami masuk Tuhan, berjumpa dengan Engkau. Sebab itu kerinduan kami Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, ini kerinduan, ini hasrat hati kami, lebih lagi mengasihi-Mu, merindukan-Mu.
Kinana manane, kinana senana mane. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. I love you Jesus, kami mengasihimu dengan segenap hati kami. Kami mengasihimu, kami mencintaimu, kami merindukanmu. Hari ini Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau juga hadir dimanapun teman-teman kami berada. Jamah setiap kami Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ayo kita mau sama-sama buka ya Alkitab kita mau baca sama-sama di 2 Tawarikh pasal yang ke-35 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi 2 Tawarikh pasal 35 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Nanti kakak akan bacakan secara bergiliran ya, kalian baca juga di rumah. Ayat yang ke-1, Yosia merayakan Paskah. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya, sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Ayat yang keempat, bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu sebagaimana yang dituliskan Daud Raja Israel dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelilah domba Paskah, kuduskanlah dirimu, dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Dari ayat ini kita ada baca di ayat yang ketiga ya, kakak ulangi sedikit yang C, 3C. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Ayat ini dengan jelas katakan layanilah Tuhan sekarang. Katakan sama-sama dengan kakak, sekarang. Sekarang. Yes, tidak ditunda-tunda, tidak nunggu nanti kita menjadi dewasa atau hidupnya sudah mapan, sudah enggak banyak PR. Tapi sekarang kita bisa melayani Tuhan. Ada banyak pelayanan yang tersedia buat kita bisa melayani. Contohnya kalau di gereja kita ada pelayanan, ada usher, ada data ministry, ada greeter, ada multimedia, sound system, lighting, ada PAW, ada host. Wah, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan di gereja untuk melayani Tuhan. Selain itu juga kita bisa di CG, ada juga yang kita bisa melayani jadi hostnya Zoom, kita bisa mimpin games, mimpin PAW. Wah, senang ya kalau kita bisa melayani Tuhan. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Hari ini kakak mau kasih 2 tips, 2 dasar untuk kita melayani Tuhan ya. Dasarnya kita itu pertama adalah mau dulu. Dan yang kemudian adalah punya sikap hati yang benar, punya dasar yang benar di dalam pelayanan. Nanti kalau waktu kalian sudah melayani, akan ditambahkan dasarnya. Oh kalau PAW kalian harus punya apa, skillnya seperti itu. Tapi yang dasarnya dulu untuk melayani ada 2 ya yang kakak kasih
hari ini adalah dua. Yang pertama adalah mencintai Tuhan. Katakan mencintai Tuhan. Cintai Tuhan. Yes, dasarnya kita melayani Tuhan adalah karena kita mencintai Tuhan. Bukan karena aku dipanggil sama kakaknya Kak untuk melayani. Oh karena aku bisa main musik. Bukan karena daripada nganggur Kak, enggak ngapa-ngapain. Atau karena kalian ikut-ikutan temen yang lain ikut melayani. Bukan karena itu. Tapi tahu enggak, ketika kita itu melayani, Tuhan itu yang sudah memanggil dan memilih setiap kita. Dan kalau kita sudah dipilih, diberi kepercayaan sama Tuhan, kita mau melakukan yang terbaik. Kalau kita melakukan sesuatu untuk orang yang kita kasihi, contohnya buat mama nih, kalau kita mengasihi mama, oh kita akan dengan sukacita, dengan senang hati melakukan sesuatu untuk mama. Ya kita enggak akan pakai ngomel gitu ya, tapi ketika kita mengasihi seseorang, kita akan memberikan yang terbaik. Demikian juga kalau kita mencintai Tuhan, dasarnya kita melayani adalah mencintai Tuhan, maka kita akan memberikan yang terbaik ketika kita melayani. Kita akan lihat, wah aku akan melayani supaya Tuhan senang dengan pelayananku. Aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan melayani dan yang memberikan yang terbaik. Itu dasar yang pertama, mencintai. Hati kita penuh full dengan cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua, dasarnya melayani adalah kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Kerendahan hati. Yes, pasti dibutuhkan skill, pasti dibutuhkan kemampuan untuk kita melayani. Kalau kita melayani musik contohnya, pasti dong kita pasti harus bisa musik kan. Tapi bukan itu kriterianya. Kita harus punya hati yang rendah hati, gak sombong dulu untuk melayani. Ada banyak orang di luar sana pinter main musik, musiknya lebih jago. Tapi kenapa kalian yang dipilih untuk main musik, melayani Tuhan? Karena Tuhan memilih kalian. Bukan karena skillnya, tapi ketika kalian mau, Tuhan aku mau melayani, Tuhan pakai aku untuk melayani Tuhan. Sikap hati yang rendah hati seperti itu yang dipilih oleh Tuhan. Itu yang dipakai oleh Tuhan. Dasarnya seperti itu. Walaupun mungkin ketika kamu melayani sudah bagus, mau nyanyinya sudah keren ya. Wah kalian sudah berdoa, mungkin berdoa di rumah gak ada yang melihat apa yang kamu lakukan. Pelayanan itu mungkin gak dilihat. Gak ada kakak-kakak yang memujimu. Gak ada orang tua yang kasih reward sama kamu. Tapi kamu tetap bisa bersuka cita karena kamu punya dua dasar ini. Yes. Karena kamu mencintai Tuhan dan bukan karena supaya kamu dipuji, supaya kamu mendapatkan pujian dari orang lain. Tapi karena kita mau rendah hati. Seperti ada satu lagu yang ngomong seperti ini. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus disembahku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia yang harus makin bertambah, kita yang harus makin berkurang. Kita yang harus makin merendahkan diri. Dan ketika kita melayani dengan merendahkan diri dan mencintai Tuhan, satu hal yang pasti, Tuhan yang akan ditinggikan. Tuhan yang akan dipermuliakan. Dan tanpa kita sadari tiba-tiba ada banyak orang-orang yang dikirimkan Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan mengirimkan banyak orang datang kepadanya ketika kita melayani dengan segenap hati kita. Amin. Amin. Dua dasar itu aja, mencintai Tuhan dan kerendahan hati. Jangan tunda-tunda. Kalau hari ini kalian sudah melayani, yes, ayo kita mau lakukan dua hal ini. Kalau kalian belum melayani, ayo ajukan diri kalian. Kalau kalian adalah anak yang aktif di CG, ajukan diri kalian untuk melayani di CG. Bilang sama kakaknya, Kak, aku mau melayani. Kak, aku mau pakai aku untuk melayani. Mau? Mau ya? Amin. Ayo kita mau sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pelayanannya kita. Ayo angkat tangan sama-sama, katakan melayani dan mengasihi Tuhan lebih sungguh.
melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihimu. Taruh tanganmu di dada, angkat tanganmu, katakan melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihimu, melayani dan mengasihi, melayani dan mengasihimu, melayani, melayani dan mengasihimu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Kami mau Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Apapun bagian kami, apapun yang bisa kami lakukan, Tuhan urapi kami, pakai kami Tuhan. Kami mau Tuhan mencintai-Mu. Kami mau Tuhan dengan kerendahan hati melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pemakaian Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Senang banget ya kita punya kesempatan untuk melayani. Dan satu hal yang sederhana yang kita bisa lakukan tapi kuasanya besar adalah dengan berdoa untuk orang lain. Coba temukan habis ini setelah teman-teman selesai ikut saat teduhnya, coba cari orang di rumah atau mungkin temanmu, kamu bisa chat atau telepon untuk tanya kamu mau didoain apa, kamu mau dibantu doa apa, dan doakan saat itu juga. Atau kalau kamu akan ikut CG setelah ini, kamu udah join di CG Kids, kamu boleh tanya sama temannya, teman-teman ada yang mau didoain enggak? Nanti kamu yang pertama kali berdoa untuk mereka. Itu cara kita bisa melayani sesama ya. Cara yang sederhana bukan? Kita ketemu lagi ya di saat teduh berikutnya. Sampai jumpa, God bless you. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.